Malam itu di sebuah kafe terdapat seorang hitman bernama Gon. Sembari menunggu targetnya datang, ia asik menghibur seorang gadis kecil yang berada di seberang mejanya. Walaupun seorang hitman, Gon terlihat sangat mudah akrab dengan anak kecil. Singkat cerita, targetnya tiba di lokasi. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di sebuah ruangan di bagian belakang restoran. Tanpa membuang waktu, Gon langsung masuk ke sana untuk membunuh mereka semua. Begitu selesai, ia segera mengamankan sebuah laptop yang menjadi objek utama dari misi kali ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pintu. Gon pikir itu adalah salah satu musuhnya yang mungkin tadi ke toilet. Makanya, ia dengan refleks langsung melepaskan beberapa tembakan yang menembus pintu ruangan. Tapi begitu dicek, ternyata itu adalah gadis kecil tadi. Ia mengikuti Gon karena ingin mengembalikan origami yang Gon tinggalkan di mejanya. Tembakan tadi menembus pintu dan tepat mengenai dadanya. Seketika membuatnya tewas di tempat. Beberapa hari kemudian, 3 orang rekan Gon datang untuk menjemputnya. Saat mereka akan masuk ke rumah, terlihat Gon telah memasang sebuah jebakan granat untuk berjaga-jaga. Untung saja teman-temannya juga bukan orang sembarangan. Gon ditemukan tak sadarkan diri akibat mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kematian gadis kecil kemarin membuatnya merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Bahkan ketika mereka berhasil membangunkannya, Gon tak berhenti mengamuk seperti orang stres. Begitu sadar, Gon dibawa menghadap bosnya. Dalam pertemuan itu, berulang kali Gon bilang kalau dirinya sudah tak ingin lagi melanjutkan karir sebagai pembunuh bayaran. Namun masalahnya, bosnya bilang kalau misi terakhir Gon ternyata belum selesai. Teman Gon yang bernama Chaos kemudian mengingatkan kembali apa misi utamanya. Di mana malam itu Gon diperintahkan untuk mengamankan sebuah file yang sangat berharga, berisikan uang hasil pencucian uang mereka selama ini, yang kalau ditotal senilai triliunan rupiah. File itu dicuri oleh seorang pria bernama Yongok, sekaligus ayah dari gadis kecil yang kemarin ia tembak. Sayangnya, laptop yang Gon amankan kemarin tak berisikan file yang mereka cari. Berdasarkan investigasi, file itu kemungkinan dikirim ke 3 orang kenalannya, salah satunya istrinya sendiri. Tugas Gon sekarang adalah membunuh ibu dari gadis kecil kemarin, sekaligus mencari file yang dicuri. Jika Gon menolak, maka nyawanya akan menjadi taruhan. She lives in Korea. That fucking shit. Chaos yang merupakan teman terdekat Gon berusaha meyakinkannya untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan. Karena jika tidak, situasinya hanya akan semakin rumit. By the way, sejak kecil Gon dibesarkan di Amerika dan setelah sekian lama ia akan kembali ke Korea untuk sebuah misi yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Perusahaan yang melakukan pencucian uang bos Gon berada di Korea. Direktur utamanya bernama John Lee. Sedangkan wanita yang menjadi target Gon juga masih merupakan bawahannya bernama Kyung. Namun ia dipercaya tak memiliki keterkaitan apapun dengan tindakan kotor suaminya. Tapi untuk jaga-jaga, John Lee sudah memasang berbagai kamera pengintai di ruangan kerjanya. Singkat cerita, Gon tiba di Korea. Ia langsung dijemput oleh kepala keamanan perusahaan John Lee bernama Kim. Gon langsung diantar ke salah satu bangunan tua yang menjadi tempat tinggalnya sementara. By the way, sejak awal bertemu, Gon tak berkata sepatah kata pun, membuat Kim agak kesal melihat sikap angkuhnya. Sebagai orang yang cukup berkuasa, Kim mencoba menggertak sikap Gon, tapi yang ada ia malah dibuat tak berkutik. Sejak hari pertama tiba di Korea, Gon mulai mengintai gerak-gerik Kyung. Biasanya setelah pulang kerja, Kyung langsung mampir ke rumah sakit untuk merawat ibunya yang saat ini sedang sakit keras. Karena Kyung hampir tiap hari berada di luar rumah, membuat Gon sedikit leluasa untuk menerobos masuk ke rumahnya. Di dalam rumah itu terdapat berangkas yang Gon curigai berisikan flash disk yang menyimpan file yang ia cari-cari. Diam-diam, Gon berhasil mendapatkan sidik jari Kyung, namun berangkas itu memiliki sistem keamanan tambahan berupa pendeteksi suara. Makanya keesokan malamnya saat Kyung sedang di toilet, diam-diam Gon masuk ke kamar tempat ibunya dirawat dan menyadap teleponnya. Setelah beberapa hari mengikuti Kyung kemana-mana, membuat Gon sadar kalau di balik wajahnya yang tegar, Kyung sering menangis setelah ditinggal pergi oleh putrinya. Ia bahkan sering ke beberapa tempat di mana ia bisa kembali mengingat kenangan manis mereka di masa lalu. Sesekali, Kyung juga tak berhenti memutar pesan suara putrinya. Karena HP Kyung Gon sadap, maka setiap kali rekaman suara itu ia putar, Gon juga ikut mendengarkan dan membuatnya kembali merasakan penyesalan yang luar biasa.
Hingga di suatu malam saat di rumah sakit, mereka berdua berada dalam satu lift yang sama. Saat proses turun, tiba-tiba lift yang mereka naiki mengalami kendala. Untuk memecah kesunyian, Gon memperkenalkan dirinya. Satu percakapan menuntut ke percakapan lainnya hingga tak terasa lift mereka kembali berfungsi. Gon nampaknya sengaja berinteraksi secara langsung ke Kyung karena ia ingin merekam suaranya. Rekaman itu nantinya akan digunakan untuk membuka berangkas yang berada di rumahnya. Keesokan harinya, Kyung dipanggil ke kantor polisi untuk mengambil beberapa barang milik putrinya yang ditemukan di lokasi kejadian. Ketika barang-barang itu diserahkan, Kyung benar-benar tak kuasa menahan kesedihannya. Di antara semua barang itu terdapat sebuah ponsel. Malam itu, saat di kantor, Kyung mencoba membuka memori yang berada di dalamnya. Ternyata, selama ini, file yang diincar John Lee berada dalam HP tersebut, berisikan puluhan rekening dengan jumlah yang fantastis. Sayangnya, Kyung tak sadar sama sekali kalau itu adalah data yang sangat berharga. Dan di waktu yang sama, karena Kyung membuka file itu menggunakan internet kantor, otomatis John Lee langsung berhasil melacaknya. Where's that? In Ventura. Di lain sisi, Gon saat ini sedang menyelinap ke rumah Kyung untuk membuka berangkas yang ia kira menyimpan file yang dicari bosnya. Tapi begitu dibuka, yang ada cuman surat-surat berharga dan sebuah kunci untuk membuka kamar putrinya. Karena penasaran, Gon memutuskan untuk masuk ke sana. Namun, tak lama kemudian, Kim memberi kabar kalau file tersebut telah ditemukan. Dan kini, Gon bisa langsung membunuh targetnya. Singkat cerita, begitu Kyung tiba di rumahnya, ia melihat sebuah paket berisikan salinan rekaman saat putrinya pentas di acara sekolah. Karena tak kuasa untuk menontonnya dalam kondisi sadar, Kyung langsung meneguk beberapa gelas minuman keras untuk mengurangi rasa depresinya. Sepanjang video itu diputar, ia tak berhenti menangis, meneriakkan nama putrinya. Sampai-sampai ia bahkan tidak sadar kalau Gon juga ikut menyaksikan dari belakang. Melihat Kyung yang sangat menderita membuat Gon semakin dilema untuk menyelesaikan misinya. Ia bahkan sempat mengurungkan niatnya dan memilih untuk berbaring sejenak sambil menonton tingkah lucu Putri Kyung di masa lalu. Hingga akhirnya ia sadar kalau dirinya tak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan semua ini. Kyung saat ini dalam kondisi overdosis obat depresi. Melihat seorang ibu yang berusaha bunuh diri membuat Gon teringat akan masa lalunya, di mana saat belum lama pindah ke Amerika, Gon dan ibunya bepergian di tengah gurun. Gon bercerita kalau sejak kecil ia selalu diperlakukan kasar oleh ibunya. Saat itu, ia bahkan dipaksa turun dari mobil untuk membeli beberapa cemilan. Sejak diperintahkan ibunya masuk toko, Gon sudah tahu kalau dirinya akan ditelantarkan. Makanya ketika ibunya sedang menelpon, Gon diam-diam menyelinap masuk ke bagasi belakang. Dan ternyata firasatnya benar. Tak lama kemudian, mobil mulai bergerak. Entah berapa lama ia bersembunyi di bagasi, tapi pada intinya, sekalipun lelah, panas maupun kelaparan, Gon tak mengeluh sama sekali agar ia tetap bisa ikut bersama ibunya. Hingga akhirnya ia dibuat kaget karena mendengar suara tembakan. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi, dan Gon langsung diselamatkan. Sedangkan ibunya ditemukan tewas bunuh diri. Kenangan inilah yang membuat Gon sangat benci jika ada seorang ibu yang berusaha bunuh diri. Ternyata Gon memilih untuk mengikuti hati nuraninya. Berkatnya, Kyung berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Di lain sisi, tindakan Gon untuk kabur dari misinya tentu menjadi sebuah bencana, di mana John Lee terlihat sangat marah karena file itu kembali hilang. Kini nyawanya menjadi taruhan. Kim tak luput dari kemarahan bosnya karena ia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi Gon selama berada di Korea. Maka dari itu, Kim kemudian segera mengirim beberapa anak buahnya untuk membunuh Kyung demi mendapatkan kembali file yang mereka incar. Tak sampai di sana, berita mengenai pengkhianatan Gon juga sudah sampai ke bosnya. Maka dari itu, ia kemudian mengirim seluruh anak buahnya untuk segera menyusul ke Korea. Gon sendiri saat ini sedang bernostalgia dengan datang ke tempat pemandian air panas di mana dulu ibunya bekerja. Dari sana, ia juga mampir ke makam Putri Kyung untuk berdoa. Kyung tak lama kemudian terbangun dari pingsannya. Untung saja obat depresi yang ia minum ternyata hanyalah vitamin. Obat itu diberikan oleh temannya yang seorang dokter dan sejak awal sudah menduga kalau Kyung mungkin saja akan berlarut dalam kesedihan hingga mencoba bunuh diri. Di lain sisi, begitu sadar di rumah Kyung terdapat beberapa bekas tembakan membuat polisi langsung datang untuk melakukan interogasi. Kyung diberikan penjelasan kalau selama ini bosnya si John Lee memiliki banyak bisnis haram, mulai dari narkoba, perdagangan manusia, sampai dengan pencucian uang. Sebahagian besar dana yang ia kelola merupakan milik bos tribe Cina dan belum lama ini dicuri oleh suami Kyung bersama dua temannya. Suami Kyung berani mencuri file tersebut karena diam-diam sedang terlilit hutang judi.
Terlepas dari itu semua, polisi sangat ingin menangkap John Lee dan file rahasia itu bisa menjadi bukti di persidangan. Kyung yang masih dalam kondisi lemah baik secara fisik maupun mental langsung semakin drop begitu tahu kalau suaminya selama ini telah berbuat kriminal, apalagi sampai membuat nyawa putrinya melayang. Di lain sisi, rekan-rekan Gon telah tiba di Korea dan langsung membeli beberapa senjata ilegal yang akan mereka gunakan untuk melumpuhkannya besok. Mereka semua adalah assassin yang sangat berbahaya dan tak pernah ragu untuk membunuh siapapun yang menjadi targetnya. Keesokan harinya, saat Kyung telah terbangun dari pingsan, ia menerima telepon dari Gon. Tapi perlu diingat, Kyung tak tahu sama sekali siapa orang yang ia ajak bicara. Dalam percakapan itu, Gon bilang kalau file yang dicari-cari oleh polisi berada di dalam ponsel putrinya. Dan saat ini, seorang pembunuh bayaran juga sedang mengincar nyawanya. Jika Kyung ingin selamat, maka ia harus kabur dari sekarang. Tapi bukannya mendengarkan nasihat Gon, Kyung malah berdiam diri. Dan tak lama kemudian, seorang pembunuh masuk ke kamarnya. Saat Kyung akan dibunuh, seorang polisi tiba-tiba muncul. Dan ia pun ikut menjadi korban dari kekejaman sang pembunuh bayaran. Untung saja saat dirinya sudah akan dibunuh, Gon datang untuk menyelamatkannya. Karena tak mampu mengalahkan Gon, musuhnya memilih untuk kabur. Walaupun sudah babak belur, musuhnya masih berusaha membunuh Kyung. Makanya ia kembali ke rumah sakit dan kali ini berpura-pura sebagai seorang teknisi. Sedangkan Kyung saat ini sedang diamankan oleh para polisi. Karena tak ingin kehilangan kesempatan, Kyung rencananya akan tetap ia bunuh walaupun sedang dalam pengawalan. Tapi saat pembunuh bayar itu tengah bersiap-siap dengan pistolnya, ia malah terdiam. Bahkan ketika Kyung lewat di hadapannya, ia tak berani bergerak sedikit pun. Karena ternyata Gon berusaha memperingatkan rekan-rekannya bahwa semua ini telah usai karena file itu telah Kyung serahkan ke polisi. Mendengar hal itu, John Lee sangat emosi dan dengan arogan merebut ponsel dari Chaos. Saking emosinya, dia lupa kalau 3 orang di hadapannya adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan, Kim pun tak berdaya ketika bosnya dilecehkan. Singkat cerita, usaha John Lee untuk merebut file itu masih belum selesai. Kim berhasil mengetahui keberadaan Kyung saat ini dan langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyusul ke lokasi. Tapi tenang saja karena dari awal Gon sudah menduga kalau hal itu akan terjadi. Kyung sendiri sebenarnya tak dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa untuk menemui salah satu hacker di kepolisian. File berharga tersebut masih dalam keadaan terkunci dan mereka sedang berusaha membukanya demi bisa dijadikan bukti di pengadilan. Di tengah situasi yang cukup menegangkan, tiba-tiba Kyung kembali mendapat telepon dari Gon dan bilang kalau ia baru saja menghabisi salah satu preman yang akan membunuhnya. Anehnya, ia menemukan ponsel si preman berisikan pesan nomor kamar tempat Kyung saat ini berada. Gon kemudian bilang artinya salah satu dari polisi ada seorang pengkhianat. Dan tiba-tiba ternyata detektif Jang telah mengkhianati atasannya. Tentu saja semua itu ia lakukan demi uang. Flash disk yang menyimpan file rahasia itu kemudian segera ia serahkan ke Kim yang sejak tadi sudah menunggu di lantai bawah. Begitu tugasnya selesai, detektif Jang meminta agar John Lee memberikan bayaran lebih atas bantuan yang telah ia berikan. Namun alih-alih diberikan uang, ia malah langsung dibunuh. Sedangkan Kyung saat ini telah dikelilingi oleh para preman. Sesaat sebelum dieksekusi, Gon kembali muncul untuk menyelamatkannya. Karena melawan banyak orang di tempat sempit membuat Gon sedikit kesulitan. Apalagi sejak awal ia tak ingin membunuh siapapun. Namun karena terpaksa, pada akhirnya semua preman itu ia bantai sekaligus. Belum juga bernafas, tiba-tiba ruangan mereka dihujani peluru. Ternyata rekan-rekan Gon sudah tiba di lokasi dan tembakan tadi hampir membunuh semua orang yang berada di ruangan. Untung saja Gon dan Kyung berada dalam posisi titik buta si penembak. Salah satu preman yang sekarat berusaha untuk kabur dari ruangan, tapi ternyata rekan Gon bernama Alvaro sudah bersiap di depan pintu. Begitu masuk ke dalam, pandangan Alvaro teralihkan oleh Kyung yang sedang ketakutan. Tapi disitulah Gon langsung melancarkan serangan balasan. Sayangnya, Chaos dari jauh sudah menduga kalau Alvaro akan dikalahkan. Makanya, ia sudah bersiap untuk memberikan serangan kejutan. Alhasil, lengan Gon terkena tembakan. Tapi, tak ada waktu untuk mengeluh.
Gon kemudian kembali merayap keluar ruangan untuk mengambil beberapa senjata yang Alvaro bawa dalam tasnya. Ia juga menyuruh Kyung untuk segera kabur keluar gedung setelah dirinya berhasil mengalihkan perhatian musuh. Tapi Kyung saat ini sedang ketakutan luar biasa, bahkan tak sanggup untuk menggerakkan kakinya. Makanya Gon kemudian bilang, jika Kyung berhasil kabur dari sini, Gon berjanji akan menceritakan kebenaran di balik kematian suami dan putrinya. Dan begitu Kyung sudah pulih, Gon langsung segera memberikan serangan balasan ke Keo. Walaupun dijebak sedemikian rupa, Chaos masih berhasil selamat dan sempat menggagalkan pelarian Gon. Di sini ia sangat penasaran kenapa Gon rela mati-matian untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis yang tak ia kenal. Namun Gon cuma membalas kalau ia sudah lelah menjadi seorang asasin. Dari sana dengan cepat Gon melepaskan genggaman Chaos dan kabur menuju parkiran. Begitu sudah di mobil, Gon segera mengarahkan pelarian Q melalui telepon. Tapi tiba-tiba Alvaro kembali muncul dan berhasil menangkapnya. Sedangkan Gon juga dalam posisi yang tidak menguntungkan karena rekannya kembali muncul dan menembaki mobilnya hingga tak bisa lagi digunakan. Untung saja ia berhasil kabur. Tak lama kemudian, Chaos menelponnya dan Gon diminta untuk menyerahkan diri sebentar malam. Jika terlambat, maka nyawa Kyung akan menjadi taruhannya. Singkat cerita, walaupun Gon tak memiliki banyak waktu, ia tetap berhasil mengobati seluruh lukanya plus mengatur sebuah rencana jenius. Di mana sebelum pergi ke lokasi pertemuan, Gon meledakkan tempat persembunyiannya. Lalu menelpon polisi dan bilang kalau ledakan lainnya akan kembali terjadi dan lokasinya adalah tempat di mana Kyung disekap. Alhasil, tak lama kemudian gedung itu langsung dikepung oleh para polisi. Dengan begitu, Chaos beserta rekan-rekannya akan kesulitan untuk kabur. Melihat hal itu, John Lee langsung panik dan segera mencairkan seluruh aset haram yang ia kelola. Nah, saat semua musuhnya sedang sibuk sendiri, Kyung berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan mencari jalan keluar dari sana. Kebetulan di ruangan itu terdapat jasad seorang janitor yang belum lama John Lee bunuh karena berhasil menguping percakapan rahasianya saat di toilet tadi sore. Kyung kemudian merogoh kantong bajunya dan berhasil menemukan sebuah ponsel. Ia pun segera meminta bantuan polisi. Sayangnya di tengah telepon, tim pasukan SWAT yang berada di lantai bawah langsung mengaktifkan alat jammer yang mengakibatkan matinya seluruh alat komunikasi seluler, termasuk menonaktifkan semua CCTV di gedung. Tapi walaupun demikian, Kyung tak putus asa karena ia juga berhasil menemukan kunci cadangan. Sedangkan Gon ternyata sudah berhasil menyusup ke dalam gedung. Bahkan ia sudah berada di atas lift yang rekannya gunakan. Begitu sadar, mereka melepaskan beberapa tembakan, namun Gon kembali berhasil kabur. Dari sana mereka semua berpencar untuk menemukannya. Dan kesempatan itulah yang Gon gunakan untuk menghabisi mereka satu persatu. Dimulai dari si Alvaro. Keduanya bertarung cukup sengit. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba musuhnya yang satu lagi muncul dan menembaki mereka berdua. Karena kurang hati-hati, Alvaro malah mati di tangan temannya sendiri. Sedangkan Gon juga terkena tembakan, namun untung saja masih mampu melarikan diri. Di lain sisi, untuk bisa turun ke lantai bawah, lift hanya akan berfungsi jika menggunakan ID card. Makanya begitu bebas, Kyung langsung menuju ruang kerjanya untuk mengambil kartu pegawai. Tapi saat dirinya sudah akan keluar, tiba-tiba printernya menunjukkan file yang terakhir ia buka di komputer. Dan tak lain, file rahasia yang diincar John Lee. Menggunakan informasi tersebut dengan cerdas, Kyung berhasil meribut ulang sistem di kantornya dan membuat John Lee kehilangan semua data rahasia yang saat ini ia buka di ruang server. Otomatis seluruh uang yang bos Gon titipkan kepadanya kini telah lenyap. Saking paniknya untuk menyelamatkan diri, ia pun berpikir untuk kabur ke luar negeri. Nah, sejak awal Kim sebenarnya dijanjikan uang 2 miliar rupiah jika berhasil merebut file itu dari Kyung. Makanya dia sangat marah pas tahu bosnya malah mau kabur dan ingkar janji. Alhasil John Lee malah mati di tangan anak buahnya. Kita balik ke Gon yang saat ini tertunduk lusuh dan berhasil ditemukan oleh musuhnya. Tapi musuhnya juga sudah tahu sikap Gon ini pasti ada maksudnya. Dan ternyata benar, di lantai terdapat sebuah tali yang terhubung ke granat. Namun ternyata Gon sudah menduga kalau jebakan pertama bakal ketahuan. Makanya ia mempersiapkan jebakan kedua. Pertarungan belum usai karena Chaos juga berada di lantai yang sama. Alhasil aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Tapi sayangnya Gon kembali terluka.
Bahkan senjata yang ia miliki sudah kehabisan peluru. Namun tentu saja sebagai pembunuh bayaran terbaik, Gon tetap tak gentar walaupun harus bertarung dengan tangan kosong. Sebenarnya kondisi tubuh Gon sudah sangat drop, tak kurang dari 4 luka tembakan di tubuhnya. Makanya ketika harus bertarung dengan Chaos, ia terlihat sangat kelelahan. Hingga akhirnya untung saja ia selamat berkat besi tadi jatuh menimpa Chaos. Dan saat Gon memiliki kesempatan untuk membunuh temannya, ia malah lebih memilih untuk kabur dari sana. Di waktu yang sama, saat ini Kim sedang mencari keberadaan Kyung. Setelah tahu kalau uangnya lenyap akibat ulahnya, ia berniat balas dendam. Singkat cerita, persembunyian Kyung tiba-tiba terbongkar akibat ponsel yang tadi ia pakai berdering. Kim langsung melampiaskan kekesalannya. Hingga akhirnya ketika Kyung sudah terbaring tak berdaya, Kim berusaha memperkosanya. Untung saja saat itu akan terjadi tiba-tiba. Sejak tadi, Gon memperhatikan gerak-gerik Kyung melalui kamera CCTV. Kebetulan polisi sudah mematikan alat jammernya. Terlihat Kim mati akibat pisau yang menancap tepat di lehernya. Gon sebenarnya berpikir kalau misinya telah usai karena kini Kyung telah selamat. Namun tiba-tiba Chaos kembali muncul, di mana ia beranggapan kalau temannya telah kehilangan jati dirinya akibat seorang wanita. Makanya Chaos berpikir jika Kyung mati maka Gon akan kembali seperti semula. Masalahnya, kondisi Gon saat ini sudah tak mampu lagi untuk bertarung. Maka dari itu, Kyung harus bisa melindungi dirinya sendiri. Menggunakan radio, Gon bilang ke Kyung untuk segera mengambil senjata yang berada di lantai. Jika tidak, maka nyawanya akan melayang. Gon juga mengatakan yang sejujurnya, di mana pria yang akan muncul di hadapan Kyung sebentar adalah pembunuh putrinya. Makanya, ketika pria itu muncul, Kyung tak boleh ragu untuk menembak. Dan tiba-tiba sejak awal, Kyung tak mengenali wajah Gon. Makanya ia memanfaatkannya untuk menebus dosanya sendiri. Chaos terlihat sangat kesal karena kini teman baiknya akan mati. Ia pun sempat berpikir untuk membunuh Kyung. Namun Gon memohon agar Chaos mengikuti permintaan terakhirnya. Selama ini, perasaan bersalah menghantui hidupnya. Satu-satunya cara agar ia bisa tenang jika dirinya mati di tangan ibu dari putri yang ia bunuh. Di lain sisi, kalian mungkin bertanya, mengapa Chaos sangat menghargai Gon, bahkan menuruti permintaannya? Jawabannya, karena Gon pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Dan mungkin dengan begini, hutang itu akan lunas. Di akhir film, kita kemudian diperlihatkan ingatan Gon di masa lalu, di mana saat ibunya masih bekerja di pemandian air panas. Gon sempat menahan air matanya karena harus ikut pindah ke Amerika. Ibunya selalu bilang bahwa sebagai anak laki-laki, Gon tak boleh menangis. Prinsip itulah yang ia pegang ketika melihat ibunya mati. Sekalipun selama ini Gon berusaha tak meneteskan air matanya, tapi pada akhirnya rasa penyesalan Gon melebihi prinsipnya. Sejak kematian putri Kyung, ia tak bisa memaafkan dirinya hingga larut dalam tangisan. Film pun tamat.